来吧，小子，快运行大日雷体，吸收雷霆之力。Kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Video ini adalah season 3 dari film Martial Universe, di mana kelanjutan petualangan Lindong saat dirinya pergi dari klan Lin untuk berpetualang mencari ke-8 jimat leluhur yang digadang-gadang adalah kekuatan terhebat dalam sepanjang sejarah dunia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk ke dalam ceritanya. Di awal cerita, Lindong yang di season 2 sebelumnya pergi berkelana untuk mencari jimat leluhur demi mengembalikan martabat sang ayah beserta klan Lin cabang di tempat tinggalnya. Di sini tidak dijelaskan juga sudah berapa lama Lindong melatih kekuatan tubuhnya serta energi spiritualnya itu. Namun saat Lindong berlatih dengan cara berburu hewan macan kumbang di sana, ternyata kekuatan Lindong telah naik secara pesat selama berkelana sebelumnya. Macan kumbang terakhir yang ingin pergi karena sepertinya dia tak akan sanggup melawan Lindong seorang diri. Harimau piton api milik Lindong yang bernama Xiaoyan pun datang dan menghentikan pergerakan macan kumbang tersebut. Setelah itu, Xiao Deo yang sedikit kagum dengan perkembangan Lindong semenjak dia pergi berkelana dengan dirinya. Kekuatan tubuh Lindong saat ini sudah mencapai tingkat tubuh guntur matahari, namun hanya tahap awal saja, di mana kekuatan tubuh Lindong di season sebelumnya masih ada pada tingkat tubuh temper tingkat atas. Lindong yang segera berlari menuju puncak tebing di sana untuk melatih tubuh guntur mataharinya itu. Xiaoyan justru malah pergi dan berpisah dari Lindong untuk berburu macan kumbang seorang diri tanpa sepengetahuan Lindong. Di sisi lain, Lindong yang bersiap-siap untuk menggunakan petir di sana agar dirinya dapat menaikkan kekuatan tubuhnya itu ke tahap tubuh guntur perunggu. Lindong berusaha keras, bahkan nyawanya sendiri menjadi taruhannya saat proses penyerapan petir di sana sedang berlangsung. Bahkan saat Lindong benar-benar tak sanggup menahan kekuatan dahsyat dari petir di sana, Lindong pun menggunakan jimat rohnya itu yang dia dapat dari ruangan tersembunyi saat dirinya berada di Menara Run sebelumnya, di mana jimat roh tersebut merupakan pecahan kecil dari 8 jimat leluhur yang selama ini digadang-gadang merupakan kekuatan terkuat di muka bumi. Ayo, 小子，快运行大日雷体，吸收雷霆之力。不好，天地雷霆之力果然非同凡响。没想到本命灵符竟能吸收雷霆之力。Xiao Deo yang begitu cemas melihat Lindong terkapar lemas. Untung saja Lindong hanya pingsan sementara waktu saja, dan Xiao Deo pun memuji kecerdikan Lindong karena saat Lindong tak mampu menahan kekuatan petir barusan, dia memanfaatkan jimat rohnya itu untuk mengurangi dampak yang diterima saat proses barusan. Saat Lindong berkecil hati karena dia gagal mencapai tubuh guntur perunggu, dia pun mendengar suara aungan Xiaoyan dan dia pun baru tersadar jika Xiaoyan sedang tidak berada bersama mereka. Saat Lindong dan Xiao Deo pergi mencari keberadaan Xiaoyan, ternyata Xiaoyan sedang diburu oleh beberapa orang yang memakai baju berwarna hijau, di mana orang-orang itu dipimpin oleh laki-laki yang bernama Diyun yang berasal dari klan Di. Tujuan Diyun yang menyuruh anak buahnya untuk menangkap Xiaoyan, ternyata dia ingin menjadikannya sebagai hewan peliharaan karena harimau piton api merupakan hewan yang sangat langka. Saat Xiaoyan benar-benar tertangkap, untung saja Lindong datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Xiaoyan dari anak buah Diyun.
Diyun yang mendengar jika Xiaoyan adalah hewan peliharaan Lindong, salah satu anak buah Diyun pun berusaha menawarnya dengan harga yang sangat tinggi jika Lindong mau menjual Xiaoyan kepada Diyun. Lindong pun akhirnya menolak untuk menjual Xiaoyan dan pada akhirnya terjadilah pertarungan di mana Diyun berusaha merebut paksa Xiaoyan dari tangan Lindong, tapi apa daya karena kekuatan Diyun masih di bawah kekuatan Lindong, jadi Diyun pun beserta anak buahnya kalah telak tak berkutik. Lindong yang berencana membawa tombak milik Diyun untuk dijual sebagai permintaan maafnya karena telah berusaha membuat masalah duluan. Tak lama kemudian ayah Diyun yang bernama Diteng pun datang dan menghentikan Lindong yang akan pergi. Dan sedikit adu kekuatan pun terjadi hingga pada akhirnya Lindong pun tersadar di mana Diteng berada di ranah penciptaan, sedangkan kekuatan Lindong masih berada di tingkat ranah Yuanten akhir atau satu tingkat di bawah kekuatan Diteng. Diteng yang berusaha meminta kembali tombak milik Diyun secara baik-baik, Lindong pun meminta ganti rugi sebanyak 20.000 pilihan dan karena anaknya lah yang mulai membuat keributan dulu. Hingga akhirnya Diyun yang berusaha menghasut ayahnya itu untuk melawan Lindong dengan cara melawannya secara bersama-sama. Diteng pun memberikan 20.000 pilihan dan sebagai permintaan maaf kepada Lindong. Saat Diteng pergi, Lindong pun mendengar percakapan mereka jika tujuan Diteng ke sini demi mencari binatang kristal guntur untuk mencapai tubuh guntur perunggu. Tentu saja Xiaodeo yang mendengar hal itu pun merasa gembira karena Lindong bisa memanfaatkan binatang kristal guntur itu untuk mencapai tingkat tubuh guntur perunggu pula. Diteng yang sedang bersiap-siap untuk berburu binatang kristal guntur itu dengan cara menunggu binatang itu melemah setelah berevolusi. Tentu saja rencana mereka pun didengar oleh Lindong dan Lindong pun berencana untuk memanfaatkan mereka, di mana saat mereka kelelahan dan lengah, maka disitulah Lindong mulai beraksi. Setelah beberapa saat, Diteng yang melihat binatang kristal guntur itu sedang bersiap-siap untuk berevolusi dengan cara menyerap petir yang ada di tebing sana. Lindong pun mengamati setiap pergerakan Diteng yang terlihat akan segera melakukan penyerangan terhadap binatang kristal guntur itu. Diteng yang sibuk menghadapi binatang kristal guntur itu dengan kekuatan penuhnya, dia pun meminta bantuan Diyun untuk mengambil sumber guntur milik hewan itu untuk dibawa pergi saja. Namun Lindong yang melihat ada kesempatan, dia pun mengambil sumber guntur itu dari mereka berdua. Setelah Lindong berhasil mengambil sumber guntur yang diincar oleh Diteng sebelumnya, dan saat hewan guntur yang berusaha mengambil kembali sumber guntur miliknya itu juga ikut mengejar Lindong, hewan guntur itu pun dilawan oleh Xiaoyan dan Lindong menghadapi Diteng di sana.
Lindong yang berhasil kabur tentu saja Diteng beserta semua anak buahnya pun mencarinya di area hutan di sana, dan mereka pun berpencar untuk mencari keberadaan Lindong yang tak kunjung ketemu juga. Xiaodiao yang merasa jika Diteng bukan tandingan Lindong lagi nantinya jika sumber guntur itu berhasil diserap dengan baik oleh Lindong. Xiaodiao pun menyuruh Lindong untuk segera mencari tempat persembunyian agar kultivasinya nanti tak terganggu oleh Diteng. Di saat yang bersamaan, Xiaodiao yang mencium ada aroma terbakar, dia pun menyuruh Lindong untuk segera memeriksanya karena ada bau Xiaoyan juga yang sedang berada di dalam sana. Setelah sampai, Lindong yang mencari keberadaan Xiaoyan, mereka pun dikejutkan dengan kemampuan Xiaoyan yang berhasil mengalahkan hewan kristal guntur yang menyerangnya sebelumnya. Dan saat Xiaodiao merasakan jika ada keberadaan orang-orang suruhan dari Diteng, Lindong pun mencari tempat persembunyian di sekitar sana dengan kekuatan mentalnya itu. Dan dia pun berhasil menemukan sebuah tempat persembunyian yang sangatlah cocok untuk mereka di sana. Diyun yang berhasil menemukan keberadaan hewan kristal guntur dalam keadaan lemas, dia pun segera menyuruh para anak buahnya itu untuk memberitahu Diteng jika keberadaan Lindong tak jauh dari tempat tersebut. Di dalam gua yang ada di dalam air terjun di sana, Xiaoyan yang sedang dirawat oleh Lindong tiba-tiba mengeluarkan energi spiritualnya yang ternyata Xiaoyan akan segera naik level dan berevolusi, karena tanpa disadari esensi petir dari hewan kristal guntur yang berhasil dikalahkan oleh Xiaoyan ternyata diserap oleh Xiaoyan untuk berevolusi. Dirasa ada kesempatan, Lindong pun tanpa basa-basi juga segera berkultivasi untuk menyerap sumber guntur yang dia dapat agar segera mencapai tubuh guntur perunggu di sana. 那是雷霆，小心点，别让它给炸碎了。不愧是雷人，好雄厚的雷霆之力。强行吸收，可能会被雷霆之力给摧毁。守不住，别缓一缓。这小子现在倒有点手了。 Saat Lindong berkultivasi, Diteng pun berusaha mencari keberadaan Lindong hingga malam tiba, tapi masih saja tidak bisa menemukan keberadaan Lindong sampai sekarang. Tak lama kemudian muncullah saingan Diteng yang bernama Liu Laogui yang datang dan menawarkan diri untuk membantunya mencari apa yang dia mau, tapi dengan imbalan membagi apa yang diincar oleh Diteng setengah untuk dirinya. Saat adu mulut terjadi di antara mereka berdua, kultivasi Lindong pun akhirnya selesai dan menciptakan ledakan energi spiritual di sana. Menyadari hal itu, Lindong pun segera keluar dari goa dan menemui Diteng sambil berkata jika dia berterima kasih karena telah membuatnya menjadi jauh lebih kuat sekarang. Dan sekarang kekuatan Lindong telah naik satu level dari ranah Yuandan dan sekarang sudah mencapai ranah penciptaan. Merasa dihina, Diteng pun berusaha menyerang Lindong seorang diri, namun dengan kekuatan Lindong saat ini, Diteng pun tak bisa berbuat lebih banyak lagi, mengingat dia telah menggunakan banyak energi spiritualnya itu untuk melawan hewan kristal guntur sebelumnya. Diteng yang merasa tak akan sanggup mengalahkan Lindong seorang diri, dia pun meminta bantuan Liu Lao untuk menyerangnya bersama-sama, di mana jika berhasil mengalahkan Lindong, Diteng berencana mengekstrak esensi sumber guntur dari dirinya dan membaginya menjadi dua dengan Liu Lao. Mendengar jika pertaruhannya adalah sumber guntur, Liu Lao pun setuju dan dia berusaha membantu Diteng untuk mengalahkan Lindong di sana. 大眼空掌，小阴风掌，镇魔掌。血缘残指，六老鬼，何须废？黑魔掌刃，动手！上掌无血，有意思。画消息。 化生符阵，万化眼。
Xiaoyan yang berhasil berevolusi menjadi harimau piton api yang sesungguhnya. Diteng dan Liu Lao pun merasa jika tak ada kesempatan untuk menang lagi dan meminta maaf kepada Lindong. Namun Lindong yang tak mau melepaskan mereka berdua begitu saja. Seperti biasa, jalur perdamaian satu-satunya adalah memberikan sejumlah pil Yuandan kepada Lindong, dan Diteng pun mau tidak mau menurutinya ketimbang dirinya dibuat babak belur oleh Lindong dan Xiaoyan di sana, karena kekuatan Xiaoyan saat ini setara dengan ranah Yuandan. Saat Lindong pergi meninggalkan mereka dengan Xiaoyan yang sekarang sudah punya sayap, Lindong pun merasa bangga karena Xiaoyan yang sekarang sudah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hingga pada akhirnya mereka pun mendarat di sebuah perbatasan desa yang diselimuti oleh kabut tebal. Lindong pun dibuat kaget pula jika Xiaoyan bisa berubah bentuk menjadi anak harimau yang seukuran kucing dengan sesuka hati. Tak lama kemudian Lindong yang mendengar ada sebuah teriakan dari seorang anak-anak. Ternyata di sekitar sana ada seorang anak kecil yang bernama Jiang Yin akan dimangsa oleh seekor macan kumbang. Namun untung saja dengan kekuatan spiritual Lindong, Jiang Yin pun berhasil diselamatkan dan dia juga berterima kasih karena telah menyelamatkan dirinya. Namun saat Lindong melihat ada segerombolan orang-orang yang telah mengepung mereka berdua di sana, ternyata mereka adalah kelompok dari Jiang Yin yang sedang berusaha mencari keberadaannya karena dia telah terpisah dari rombongannya itu. Ayah Jiang Yin yang berterima kasih karena telah menyelamatkan anaknya yang bernama Yin itu. Dia pun memperkenalkan dirinya jika dia bernama Jiang Lei dan kakak Yin yang bernama Jiang Shui. Jiang Lei yang bertanya kepada Lindong apa yang dia lakukan di hutan kabut sini. Lindong pun menjawab jika dia telah tersesat dan tak tahu jalan untuk keluar dari hutan tersebut. Awalnya Jiang Lei yang akan menawarkan diri untuk membantu Lindong keluar dari hutan kabut tersebut. Ternyata dia dilarang oleh Jiang Shui untuk tak mudah percaya dengan orang yang baru ditemui. Yin pun berusaha membujuk ayahnya itu untuk membantu Lindong keluar dari hutan kabut itu sebagai balas budi karena telah menyelamatkan dirinya tadi. Saat perjalanan keluar hutan kabut, Yin pun bertanya kepada Lindong di manakah tempat tinggalnya, hingga akhirnya pembicaraan pun teralihkan dengan kemunculan Xiaoyan yang membuat Yin begitu suka dengan bentuk Xiaoyan yang sangat menggemaskan. Melihat anaknya begitu senang dengan kehadiran Lindong, Jiang Lei pun semakin yakin jika Lindong bukanlah orang jahat. Jiang Lei yang bertanya kemanakah tujuan Lindong sampai-sampai harus melewati hutan kabut tadi. Lindong pun menjawab jika dia ingin pergi ke Provinsi Dahuang. Mendengar hal itu, Jiang Lei pun bercerita jika di Provinsi Dahuang ada sebuah monumen kuno, di mana monumen kuno itu penuh dengan berbagai macam harta karun, dan ada pula berbagai macam gulungan teknik yang sangat hebat pula. Namun selama ini monumen itu belum ada yang bisa memasukinya, karena dari berita yang beredar, pendekar dengan kekuatan tingkat nirvana sekalipun kesulitan untuk menghancurkan pelindung yang ada di sana. Namun Jiang Lei juga pernah mendengar jika setiap 3 tahun sekali pasti ada momen di mana segel pelindung itu akan melemah, dan disitulah para praktisi berusaha untuk menghancurkan pelindung itu walau mereka belum mencapai tingkat nirvana sekalipun. Mendengar hal itu, Xiao Diao pun menyuruh Lindong untuk pergi ke sana karena sepertinya di sana ada salah satu jimat leluhur yang dia cari-cari. Malam harinya Jiang Lei yang memberikan baju untuk Lindong sebagai rasa balas budinya. Mereka pun dikepung oleh beberapa monster buaya yang ternyata saat Jiang Lei mencari bahan obat di hutan tadi, dia tak sengaja membunuh anak dari Raja Monster Buaya di sana. Maka dari itu, Raja Buaya yang tak terima jika anaknya telah dibunuh oleh Jiang Lei, Raja Buaya pun berusaha mengejar rombongan Jiang Lei kemanapun dia pergi. Jiang Lei yang menyuruh semua anggotanya untuk melawan Raja Buaya beserta anak buahnya. Jiang Lei pun meminta Lindong untuk melindungi Yin selagi mereka melawan para monster buaya itu.
Jiang Lei yang berhasil menebas Raja Buaya di sana, ternyata Raja Buaya itu masih belum mati, mengingat luka yang diciptakan oleh Jiang Lei tidak mengenai organ vital dari Raja Buaya. Melihat Jiang Lei dan Jiang Shui sepertinya tak akan mampu melawan Raja Buaya dengan kondisinya saat ini, tentu saja Lindong pun berusaha membantu mereka. Jiang Lei pun sadar dengan kekuatan Lindong yang berhasil mencapai tingkat ranah penciptaan tahap awal di usianya yang sangat muda itu. 林东兄弟，先把他吃上了，再陪先走。弟弟，好，大哥哥，你们快走！银台镇魔掌！ 天灵敌法，厉害！ Lindong yang berhasil mengalahkan Raja Buaya itu, sekali lagi Jiang Lei pun merasa berhutang budi kepada Lindong untuk kedua kalinya. Esok harinya saat perjalanan pergi menuju keluar hutan kabut berlanjut, tatapan Jiang Shui yang awalnya sinis terhadap Lindong tadi, sepertinya Jiang Shui sudah mulai menyukai Lindong setelah dia menyelamatkan mereka. Setelah berhasil keluar dari hutan kabut, Jiang Lei pun mengajak Lindong ke tempat dojo bela diri miliknya itu dan menjelaskan jika tempatnya itu merupakan perbatasan Provinsi Dahuang dan monumen kuno yang dituju oleh Lindong berada jauh di tengah gurun di sana. Dan untuk pergi ke sana, Jiang Lei akan mempersiapkan bekal untuk perjalanan Lindong nanti. Saat Jiang Lei akan menunjukkan tempat istirahat Lindong untuk bermalam, datanglah seorang pria yang bernama Luoshan, di mana Luoshan merupakan anak dari pemimpin dojo bela diri Elang Darah yang ingin menikahi Jiang Shui demi menggabungkan dojo milik Jiang Lei dan ayah Luoshan agar para pemimpin dojo lain di sekitar sana tidak berani kepada dojo mereka. Jiang Shui yang benar-benar muak dengan Luoshan yang selalu memaksanya untuk menikah dengan dirinya. Ternyata tujuan Luoshan di sana hanya mengirimkan surat undangan pertarungan hidup dan mati antara Jiang Lei melawan ayah Luoshan sebagai pemimpin dojo. Dan jika Jiang Lei kalah, otomatis Jiang Shui akan menjadi istrinya. Mendengar kakaknya akan menikahi pria brengsek itu, Yin Jin pun langsung melempari Luoshan dengan batu kerikil di sana dan membuat Luoshan marah saat itu juga. Melihat Luoshan bertindak semena-mena di sana, tentu saja Lindong tak tinggal diam dan memberi pelajaran Luoshan saat itu juga. 遮住茵茵的眼睛！你小子快松手！你小心我废了你！疼！给我松手！少爷，这是我们血血武馆和大英武馆之间的事，你凭什么插手？我爹是不会放过你的！你今天要是动了我，就是和整个血血武馆为敌人。我是江馆主新收的弟子，当然不能任由你随意舞蹈。我就当你是。少爷，你们给我等着！ Malam harinya, Jiang Lei yang meminta maaf kepada Lindong karena sebagai tuan rumah, Jiang Lei merasa malu dengan kedatangan Luoshan tadi, yang mana itu adalah urusan keluarga mereka dan malah Lindong terlibat dengan Luoshan. Setelah itu, Jiang Lei pun pamit untuk pergi dan mempersiapkan diri di pertarungan hidup dan mati besok. Tentu saja Lindong pun hanya bisa mendoakan semoga kemenangan ada di pihak Jiang Lei. Setelah Jiang Lei pergi, Lindong pun tak sengaja mendengar jika Jiang Shui melarang ayahnya itu untuk pergi bertarung esok hari, mengingat ayah Luoshan berada di tingkat ranah penciptaan tingkat menengah, sedangkan Jiang Lei berada satu tingkat di bawahnya, yakni ranah penciptaan tingkat awal saja. Setelah percakapan mereka selesai, Lindong pun memulai berkultivasi di sana. Namun dia segera menghentikan kultivasinya itu karena ada Jiang Shui yang tiba-tiba saja masuk ke dalam kamar Lindong. Melihat Jiang Shui yang sepertinya sangat gelisah, tentu saja Lindong pun bertanya apakah ada yang bisa dia bantu. Namun saat Jiang Shui memohon kepada Lindong untuk menggantikan ayahnya itu saat pertarungan hidup dan mati besok pagi, film pun bersambung. Cukup sekian di episode kali ini, dan untuk kelanjutannya nanti kita bahas secara lengkap di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.